Roll, action. Hey, what's up? It's me again, Shirla Rantika. Thank you udah mau klik video ini. Jadi teman-teman udah tahu kan aku buat properti apa? Ini bukan clapper beneran, tapi ini properti aja. Ini tuh berarti sebuah tanda bahwa kita akan membicarakan seputar film. Tapi apa kalian tahu filmnya itu film apa? Apaan tuh? Apaan tuh? Nah, makanya jangan kemana-mana dan stay di video ini karena kita bakal sama-sama belajar mengenai salah satu jenis film ini. Beberapa dari kalian mungkin asing nih sama yang namanya film indie, ya kan? Hah? Film indie? Film apa tuh? Film anak-anak pengabdi senja? Bukan ya? Jadi, film indie yang dimaksud di sini adalah film independen ya guys ya. Nah, jadi film independen atau yang bisa disebut film indie itu adalah sebuah jenis film yang diproduksi dan didistribusikan tanpa harus mengikuti norma-norma konvensional dalam industri perfilman. Sebuah film itu bisa dikatakan sebagai film indie ketika sang pencipta atau sutradaranya itu memiliki rasa yang tulus dan menjadikannya sebagai karya yang bebas dan mandiri. Nah, seringkali produser dan sutradara ini menginvestasikan dana pribadinya untuk memproduksi film indie. Film indie diproduksi bukan untuk, ya istilahnya mengutamakan lah keuntungan finansial, tapi mengenai bagaimana sih idealis seorang sutradara atau produsernya itu bisa nyampe ke penontonnya gitu. Misalnya kayak punya pesan tertentu dan bagaimana pesan itu akhirnya bisa dimengerti oleh kita sebagai penonton gitu. Biasanya produser film indie itu nggak menunggu pendanaan dari eksternal buat mulai proses produksi. Hal ini dikarenakan film indie itu tidak bergantung pada investasi besar dari sebuah perusahaan untuk mendanai produksi film tersebut. Tapi ya tetap aja yang namanya produksi tetap butuh cuan kan, tetap butuh dana buat produksi filmnya. Biasanya nih soal pendanaan, kalau semisal nggak dari krunya sendiri, atau ya ikut program pemerintah kalau semisal emang butuh budget yang besar untuk produksi film. Selain itu juga nih ternyata durasi film indie itu enggak kayak durasi film-film mainstream lainnya yang bisa sampai 2 jam, 2,5 jam, dan lain sebagainya. Tapi durasi film indie itu cuma 10-25 menit aja. Kalau film arus utama itu biasanya menarik perhatian penonton dari genre, terus ada cerita, ada tren yang lagi booming di tengah-tengah kita. Nah, film indie itu enggak, guys. Jadi film indie ini lebih mengangkat ke tema-tema yang enggak umum dan biasanya berbeda dari film arus utama. Biasanya nih, film indie itu mengangkat mengenai isu-isu yang biasa terjadi di sekitar kita. Mungkin selanjutnya bakal ada pertanyaan kayak, Kak nonton film indie di mana sih? Kok film indie nggak tayang di bioskop? Nontonnya di mana? Wits, tenang guys. Jadi film indie itu pendistribusiannya tuh bisa lewat home TV, terus ada TV kabel atau internet. Tapi paling sering film indie itu didistribusikan lewat festival film. Kenapa sih di festival film? Karena jalur festival film itu dianggap bisa memberikan nilai lebih terhadap karya-karya sineas independen. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit mengenai film indie, nah sekarang aku mau kasih salah satu cuplikan film indie yang emang booming banget gitu, bagus banget filmnya. Nggak usah fafifu, langsung aja kita lihat cuplikan dari film indie. Jadi salah satu film indie yang berjudul Tilik yang rilis pada 2018 ini disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo. Film ini menceritakan mengenai keadaan sosial warga Yogyakarta. Jadi kurang lebih film ini tuh menceritakan mengenai budaya menjenguk orang sakit yang ada di Yogyakarta. Nah, kalau kalian tahu nih, film ini ternyata tuh sempat booming banget di media sosial karena ada salah satu karakter bernama Butejo yang dinilai suka julid. Nah, orang-orang ini merasa relate banget nih sama keadaan sosial mereka, orang-orangnya yang suka julid. Nah, pada masa praproduksi, produser dan sutradara itu memang memiliki rencana untuk membuat film ini. Akan tetapi ternyata setelah dilihat-lihat, budgetnya butuh banyak banget. Oleh karena itu, mereka mewujudkan adanya produksi film ini yaitu melalui program yang diusung oleh pemerintah DIY, khususnya Dinas Kebudayaan DIY. Nah, kayak aku udah bilang tadi mengenai distribusi film indie, ternyata emang film Tilik ini didistribusikan melalui sejumlah festival film yang nggak kaleng-kaleng.
Contohnya, ada Jogja Netpack Asian Festival tahun 2018. Yang kedua, World Cinema Amsterdam tahun 2019. Udah go internasional. Lalu yang terakhir itu ada Piala Maya tahun 2018. Oke, segitu aja pembahasan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu kali ini bermanfaat buat kita semua ya.